Bagaimana hitung-hitungan kemungkinan Eliano dan Miss Bella timnas Indonesia karena ada laporan Cina yang bisa membatalkan? Jagat sepak bola tim tanah air itu dihebohkan dengan pernyataan media Cina 163.com yang menyebutkan naturalisasi dua pemain timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah. Dalam artikelnya, media Cina mengkritik keras proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijnders yang menurutnya tak sesuai prosedur. Adapun prosedur yang dimaksud media Cina itu adalah tempat pengambilan sumpah WNI yang dilakoni Miss Hilgers dan Eliano Reijnders. Alih-alih dilakukan di Indonesia, sumpah WNI yang dilakoni keduanya dilakukan di luar negeri, tepatnya di Brussels, Belgia. Karenanya, media 163.com akan melaporkan hal tersebut ke AFC jika nantinya Miss Hilgers dan Eliano Reijnders dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi Cina. Jika Hilgers dan Reijnders turun melawan timnas Cina, Federasi Sepak Bola Tiongkok bisa mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi yang tidak sah, tulis 163.com. Tak ayal kabar ini menjadi perbincangan pendukung timnas Indonesia dan ditakutkan Federasi Sepak Bola Cina akan mengambil langkah tersebut. Namun, apakah prosedur Miss Hilgers dan Eliano Reijnders bisa digugat oleh ICFC ke AFC seperti artikel yang dituliskan 163.com itu? Jika melihat klaim 163.com, maka CFA tak bisa menggugat dan atau mengajukan banding terhadap prosedur naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijnders. Di mata hukum, proses naturalisasi keduanya tetap sah kendati dilakukan di luar negeri, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussels, Belgia. Melansir dari laman Berardi Immigration Law, Kedutaan Besar berstatus sebagai perwakilan resmi pemerintah dari negara asalnya, dalam hal ini Indonesia. Selain itu, gedung Kedutaan Besar masuk dalam kategori wilayah ekstrateritorial atau wilayah suatu negara di luar negara tersebut, tapi dianggap sebagai wilayah dari negara yang diwakili. Karenanya, hukum yang digunakan oleh Kedutaan Besar mengikuti wilayah dari negara yang diwakili. Dalam hal ini, KBRI Brussels tunduk pada hukum Indonesia dan bukan Belgia. Dengan kata lain, pengambilan sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano Reijnders sama saja diambil di Indonesia, kendati pengambilan sumpahnya dilakukan di KBRI Brussels, Belgia. Samping itu, proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijnders juga sudah mendapat restu Badan Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA. Bahkan proses perpindahan federasi keduanya pun disetujui. Hal ini membuat CFA tak bisa berbuat apa-apa, dan Miss Hilgers serta Eliano Reijnders tetap bisa diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Cina. Pemain anyar timnas Indonesia, Miss Hilgers, jadi pemain tersibuk yang punya jadwal pertandingan begitu padat. Pemain berkualitas yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia jadi paling sibuk tersebut lantaran dirinya mengikuti 3 kompetisi berbeda, Europa League, FIFA, dan era divisi. Memasuki bulan Oktober ini, Miss Hilgers akan mendapatkan banyak jam terbang bermain untuk membela timnas Indonesia dan klubnya. Lalu ini dia jadwal Miss Hilgers selama bulan Oktober 2024. 4 Oktober FC Twente vs Fenerbahce, 6 Oktober Feyenoord vs FC Twente, 10 Oktober Bahrain vs Indonesia, 15 Oktober Cina vs Indonesia, 20 Oktober RKC Waalwijk vs FC Twente, 25 Oktober FC Twente vs Lazio, 27 Oktober FC Twente vs Heracles. Itu dia jadwal pertandingan yang sangat padat untuk Miss Hilgers. Di bulan Oktober hampir full Miss Hilgers bermain penuh, karena Hilgers harus membela klubnya FC Twente, lalu sudah itu dirinya juga membela timnas Indonesia. Memang, jika pemain yang berkualitas akan sangat sibuk untuk jadwal pertandingan yang ia miliki seperti Miss Hilgers. Dan kini Indonesia sangat senang, karena dirinya pemain berkualitas seperti Miss Hilgers di kedalaman skuad Garuda. Bagaimana tidak senang? Bahwasannya Hilgers dan di dalam timnas Indonesia, dirinya akan bermain untuk ajang bergengsi Piala Dunia Asia 2026. Lalu di dalam klubnya, FC Twente mantas di Europa League, setelah itu bermain untuk Liga Belanda di era divisi.
Itu sangat hebat untuk seorang Miss Hilgers dalam perjalanan karirnya di dunia sepak bola, karena ia dapat banyak pengalaman bermain. Serta, dirinya pun mendapatkan banyak dukungan, tidak hanya dari klub FC20 saja, kan tetapi dari negara Indonesia. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Miss Hilgers sudah dipastikan bisa perkuat timnas Indonesia. Karena dirinya sudah resmi menjadi WNI, dan Hilgers pun sudah menjalani sumpah WNI di Den Haag, Belanda. Debutannya bersama timnas Indonesia banyak dinanti-nanti, karena Hilgers adalah pemain hebat yang dimiliki timnas Indonesia. Para pecinta sepak bola Indonesia sudah tidak sabar akan menantikan hal itu. Melihat Hilgers bermain untuk timnas Indonesia. Hadirnya Hilgers dalam skuad Indonesia bisa sangat berdampak signifikan untuk kekuatan timnas Indonesia. Yang dimana timnas Indonesia akan menghadapi laga away melawan dua negara yaitu Bahrain dan Cina. Apalagi Sintayong menyebutkan bahwa nanti di pertandingan timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina, Skuad Garuda gunakan pemain full naturalisasi untuk laga tandang yang akan hadapi Bahrain dan Cina. Kita lihat nanti di tanggal 10 dan 15 Oktober 2024, strategi apa yang digunakan Sintayong.